1 Jember, insya Allah rumahnya di Condro. Beliau menanyakan bagaimana hukumnya air ajaib. Air ajaib maksudnya apa? Bagaimana hukumnya membaca ayat-ayat Al-Quran atau kalimat thayyibah, tasbih, tahmid, tahlil, kemudian ditiupkan ke air. Atau juga bagaimana hukumnya kita meminta air ke para ulama atau para kiai. Nah, bagaimana? Karena ini kebetulan di Majelis Asyarifah juga ada beberapa jamaah itu sering istiqomah membawa air ini. Kemudian kita baca-bacai Al-Quran, baca-bacai kalimat-kalimat thayyibah. Apakah ini termasuk hukumnya bid'ah, syirik, sesat dan menyesatkan atau lainnya? Karena menurut Wahabi hal seperti ini termasuk hal-hal yang syirik. Otomatis kalau sudah masuk kategori syirik maka kita termasuk orang murtad dan kafir dan sudah jelas tempatnya itu di neraka. Namun pada kali ini mari kita bahas bagaimana hukumnya air ini. Kebetulan logonya sudah dicopot jadi tidak ada unsur sponsor di sini. Apakah ada dalil kita membacakan ayat-ayat Al-Quran atau kalimat thayyibah kemudian ditiupkan? Bukan gayanya Mbah Dukun kemudian disembur blu seperti itu, bukan. Tapi kita membacakan ayat-ayat Al-Quran. Apakah ada dalilnya? Ada. Kalau ada yang tanya seperti itu jawab dengan tegas yaitu ada. Diriwayatkan dari Sayyidina sahabat Rasulullah, Sayyidina Abbas, ya, Sayyidina Abbas itu Abbas radhiyallahu anhu, yang beliau waktu itu semasa kecilnya masih kanak-kanak, masih balita itu sering waktu masih merangkak sering hadir di majelisnya Rasulullah. Jadi beliau ketika Rasulullah itu ketika menyampaikan dalil-dalil apa mengajar halaqah seperti itu, Ibnu Mas'ud itu biasanya keliling seperti itu. Kelilingin anak kecil, namanya anak kecil main-main biasanya umur 2 tahunan. Kemudian Rasulullah mengusap kepalanya, mendoakan Sayyidina Abbas itu mendoakan Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah kepada Ibnu Abbas ini paham fikih, wa 'allimhu at-ta'wil, dan ajarkan takwil. Akhirnya beliau jadi ulama besar. Sehingga riwayat beliau Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya kalau ada orang yang susah melahirkan, ada orang yang sakit, ada orang yang kejinan, maka bacakanlah Al-Quran. Kemudian ditiupkan ke air tersebut, insya Allah ketika nanti sudah diminum yang sakit bisa sembuh, ya, yang susah melahirkan nanti bisa melahirkan. Misalnya kita punya istri dalam kandungan umur 1 bulan, 2 bulan, sampai 9 bulan, alangkah baiknya kita bacakan Al-Quran kemudian ditiupkan ke air tersebut, kemudian minumkan ke istri kita. Insya Allah ini manjur, mempermudah kelahirannya, pasca kelahirannya istri kita. Kenapa? Karena ketika air itu dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, maka ada perubahan di sini. Ada perubahan molekul-molekulnya. Dan ini diteliti oleh orang Jepang, bukan dari kalangan Muslim, tapi orang Jepang. Dari orang Jepang, namanya Dr. Yamato. Nah, ini beliau meneliti bahwasanya ketika ada air yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran, misalnya surat Al-Fatihah atau Bismillah, di situ waktu diteliti oleh teleskop terbesar di Jepang, muncul molekul-molekul airnya ini bercahaya seperti itu. Molekulnya bercahaya, sehingga ada perbedaan dengan air yang tidak dibacakan Bismillah sama air yang dibacakan Bismillah, ada perbedaan seperti itu. Jadi kalau kita membawa air kemudian seperti ini, kita dibacakan Al-Quran, dibacakan kalimat-kalimat thayyibah, insya Allah ini menjadi air berkah, atau bahasa saya itu air ajaib ini. Seperti itu. Jadi landasannya sangat jelas. Dan ini termasuk a'malus sahabat, perbuatan-perbuatan sahabat seperti itu. Kemudian kalau kita meminta doa ke kiai, minta air seperti itu bagaimana? Ya sangat dianjurkan. Karena Nabi sendiri itu sering meminta pada sahabat untuk mendoakan Nabi, dan Nabi juga mendoakan para sahabat. Waktu itu ada Sayyidina Ibnu Mas'ud. Ya, beliau datang kemudian Nabi bilang, "Ya Ibnu Mas'ud, bacakan Al-Quran." Loh, kenapa saya harus bacakan Al-Quran kepada panjenengan? Padahal panjenengan ini seorang nabi, seorang rasul. Tidak layak saya membacakan Al-Quran. Tidak, monggo silakan baca. Akhirnya dibaca. Jadi itu artinya apa? Saling mendoakan. Seperti itu. Kemudian waktu itu ada sahabat juga minta doakan kepada Nabi. Akhirnya didoakan sama Nabi.
yang sakit itu bisa sembuh. Waktu itu ada cerita yang sangat masyhur itu ketika ada seorang buta minta doakan sama Nabi. Kemudian walhasil orang tersebut didoakan sama Nabi, mata yang awalnya buta menjadi bisa melihat. Inilah yang disebut dengan wasilah. Jadi kita berwasilah, kita meminta doanya pada Kanjeng Nabi, kepada sinten namanya, kepada para kiai, para ulama, seperti ini wasilah. Kenapa? Karena kalau kita sendiri yang meminta, misalnya kita membaca nonzeu, kita membacakan air ini, dibacakan surat Al-Fatihah, surat ini, surat Tabarok, bisa surat Al-Waqiah, biar gampang rezekinya misalnya. Tapi walhasil kok tetap saja mungkin barangkali dalam diri kita itu kan masih banyak dosa. Kita yang setiap hari bermaksiat, dari anggota badan kita, dari mata, hidung, mulut, telinga, tangan, kaki, seperti itu. Tapi insya Allah kalau membaca bersama-sama seperti ini, kemudian kita khususkan ke air ini, hasilnya akan berbeda. Barangkali salah satu dari kita yang diterima doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kalau kita meminta ke kiai, misalnya air seperti ini, kiai itu kan dekat sama Allah. Apalagi Nabi sangat dekat, jadi berwasilah. Dijelaskan dalam surat Al-Maidah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wabtaghi al-wasilah, dan carilah al-wasilah, perantara. Karena kalau kita sendirian susah. Kayak kita mau ketemu bupati susah. Jadi butuh perantara di situ, butuh ajudannya. Mau ketemu presiden itu lewat ajudannya, ndak ujuk-ujuk langsung ketemu bupati, gubernur, presiden, ndak ada seperti itu. Dan juga ada cerita yang masyhur, balik lagi ke air ajaib ini, ada cerita yang sangat masyhur, yaitu dari orang-orang soleh, salafun soleh. Jadi waktu itu ada orang soleh punya anak itu lumpuh, ndak bisa gerak. Beliau ini, anaknya ini terlentang saja, ndak bisa gerak karena lumpuh, seperti itu. Akhirnya karena orang soleh ini, beliau ini soleh dan selalu berdoa agar kesembuhan anaknya. Suatu malam, ini kebetulan orang soleh ini kaya raya. Waktu pada malam hari ada puluhan perampok ingin merampok orang soleh ini. Tapi apa yang terjadi ketika ada perampok ini mau mendongkel pintunya, karena orang soleh, ciri khasnya orang soleh ini ketahuan dari mana? Dari husnudzonnya. Dia selalu berpikir positif. Jadi kalau ada orang itu tidak mikir negatif, mikir positifnya. Akhirnya ketika perampok itu mendongkel pintunya, dibukakan terlebih dahulu sama orang soleh ini. Masya Allah, assalamualaikum ahlan wa sahlan, selamat datang mujahid, mujahid. Jadi perampok itu dianggap mujahid fisabilillah. Kalau sekarang kita akan sering lihat mujahid, orang yang pakai baju putih surbanan sama jubahan, kemudian di sini ada jidat hitamnya, kemudian pas ke masjid itu bukan mujahid fisabilillah, itu biasanya jamaah tabligh gitu ya sama orang ini. Kalau ini enggak, ini perampok ini. Tapi karena orang soleh husnudzon, mau merampok, dianggap mujahid fisabilillah. Ayo mujahid masuk. Wudu dulu karena mujahid fisabilillah kan biasanya orangnya cuma nyampe. Tapi ini perampok ini. Akhirnya disuruh wudu dulu, kemudian dijamu makannya mewah sekali. Seperti itu. Karena apa? Karena husnudzon. Akhirnya tidak jadi merampok pulang ini akhirnya. Ternyata ketika dalam wudhu tersebut, jadi orang soleh ini sudah punya rencana ketika air wudhunya itu jatuh, sudah ada tempat bejana khusus untuk menampung air wudhu perampok tersebut, mujahid tersebut. Walhasil suatu hari dapat 1 minggu, para perampok ini balik lagi mau merampok lagi. Kenapa? Karena orang kaya ini. Mau merampok, mau mendongkel lagi, ternyata ketika dibuka ini, assalamualaikum ahlan wa sahlan, selamat datang mujahid, monggo masuk. Ternyata yang menyambut bukan bapak yang soleh tadi, ternyata anaknya. Kaget itu mujahidnya ini. Masya Allah, ini kan anak yang kemarin lumpuh itu. Iya, saya kemarin lumpuh, tapi berkat air sisa wudhunya panjenengan semua, karena panjenengan mujahid fisabilillah, akhirnya saya sembuh. Jadi air dalam bejadah itu dimandikan ke anak yang lumpuh itu. Walhasil anak itu menjadi sembuh, anak orang soleh tersebut. Seperti itu. Akhirnya para mujahid, bukan mujahid itu, para perampok itu nangis langsung. Masya Allah. Padahal saya bukan mujahid, saya kesini ini mau merampok, bukan mau doakan, bukan. Akhirnya tobat seperti itu. Kenapa? Barokahnya air
ketika dibacakan kalimat-kalimat thayyibah ini khasiatnya sangat banyak sekali. Salah satunya nanti ketika kita bacakan ayat-ayat Al-Quran itu juga bisa mengusir jin seperti itu. Jadi ini yang sering dipakai metode ruqyah ya. Roko yuroki tarkian ruqyatan ya. Ruqyah dari ruqyah. Kalau dari ruqyah itu nanti ada salah satunya metodenya ini dibacakan ayat-ayat Al-Quran kemudian diminumkan. Insya Allah sembuh. Hal-hal seperti ini sudah ada dalam Al-Quran ya. Air seperti ini, madu misalnya, itu sudah ada dalam Al-Quran. Madu misalnya. Cuma cara bedakannya madu gampang, madu yang asli sama madu yang palsu. Kalau yang madu asli itu marah biasanya istri itu. Kalau madu palsu udah marah istri kita biasanya. Jadi itu, ini jelas dalilnya ini termasuk amal sahabat seperti ini, perbuatan sahabat. Jadi biasa kalau kita saling mendoakan, mendoakan biasa. Makanya saya kalau ketemu guru saya, ketemu ustaz saya, pandungannya kiai, pandungannya ustaz, minta doakan. Ini amal sahabat. Ya, terus kita juga meminta air seperti ini dibacakan kalimat thayyibah, justru ini tambah bagus. Kalau panjenengan nanti pulang ke rumah kok punya teleskop, coba ini pasti ada perbedaan. Satu air yang tidak pernah dibacakan bismillah, satunya baca bismillah. Cuma nanti kalau panjenengan baca bismillah ke Al-Quran ini atau baca-baca ayat-ayat kursi atau kalimat thayyibah yang lain, kok pas diminumkan ke anak yang kejinan kok tidak sembuh, tambah parah. Ya ini yang perlu diteliti itu panjenengan kita ini. Barangkali kita itu bacanya mungkin kurang ikhlas atau nggak pernah baca sehingga tidak mandi seperti itu. Karena orang yang tidak pernah mengucapkan kalimat thayyibah, la ilaha illallah, kalimat tasbih misalnya, subhanallah, kalimat takbir Allah akbar, orang kalau tidak pernah mengucapkan itu seperti kalbaitil khalid, seperti rumah yang rusak. Kalau rumah rusak kan dikerungi, kecoa, ular dan lain sebagainya, jadi kotor. Jadi kalau kita sering baca kalimat thayyibah kemudian dibacakan ke air, insya Allah ini mempunyai khasiat tertentu. Inilah yang disebut dengan air ajaib ya. Bukan promosi nanti dianggap ponari sweat itu. Kalau ponari sweat kan dulu airnya dikasih batu langsung bisa menyembuhkan, bukan. Tapi jangan beranggapan oh itu kita dianggap syirik. Kenapa? Karena beranggapan air ini yang menyembuhkan, bukan air ini yang menyembuhkan Allah, cuma lewat perantara. Lewat perantara majelis asyarifah ini, air ini didoakan, kemudian diminum, akhirnya kita yang sakit bisa sembuh, yang awalnya tidak semangat bisa semangat, ya seperti itu. Yang kejinan bisa tidak kejinan, ini wasilah seperti ini. Jadi itu pertanyaan dari Bapak Sanu, pegawai Man 1 Jember, semoga bermanfaat. Apabila nanti panjenengan dari jamaah online Majelis Asyarifah baik via WhatsApp, Instagram, Facebook maupun YouTube, apabila ada pertanyaan silahkan komen di bawah ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.